Bismillah. Sudah. Baik, saya belum simpulkan dulu, simpan dulu yang tadi. Sekarang kita ambil amalan khusus hanya untuk muslimah, tidak untuk muslim. Dan dengan ini ada kalimat Nabi di hadis At-Tirmidzi yang saya bacakan, kalau bisa mengerjakan itu, maka jalan menuju surga akan sangat cepat bagi perempuan. Amalan pertama, Quran surah ke-24 ayat ke-31. Kullil mu'minati, katakan bagi perempuan yang merasa punya iman. Terapkan rumus tadi yang saya berikan. Punya iman berarti masuk ke dalam ketentuan ad-din. Ad-din berarti Islam. Kalau Islam orangnya disebut apa? Muslim. Kalau perempuan kata Quran jadi apa? Muslimah. Berarti ayat ini hanya diturunkan khusus untuk perempuan. Kullil mu'minati wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman, duhai para muslimah, ayat ini memanggil anda, ayat ini dikhususkan untuk anda. Baik, yaghdudna min absarihinna, jaga pandangan dengan baik. Fokus, teruskan ayatnya. Saya mau sampai ke ayat intinya saja. Wal yadribna bi khumurihinna, dan kenakan penutup di kepalamu, pakai kerudung. Masya Allah, ayat kerudung itu turun. Tahan. Khimar. Khimar itu kerudung. Jadi apa hukumnya kerudung bagi muslim? Wajib. Berarti saya salah dong pakai peci. Apa hukumnya kerudung bagi muslim? Masya Allah, luar biasa. Kerudung pakai muslim pakai kerudung. Hati-hati. Awas. Kalau muslim tidak pakai kerudung, yang pakai kerudung siapa? Muslimah. Baik. Jadi peci hukumnya apa bagi muslimah? Tidak wajib. Peci bagi muslim ya. Tahan sebentar, pelan-pelan. Ada ayat khusus hanya diturunkan oleh Allah pada perempuan, laki-laki tidak. Pertama, Allah bedakan muslimah dengan muslim sebagai identitas dan sekaligus menunjukkan indikator tingkat kekuatan keislamannya dibanding dengan perempuan yang lainnya. Pertama, ayat kerudung. Ini perbedaan antara muslim yang laki-laki dengan perempuan. Maaf Bu ya, ini seakan halus tapi tajam sekali. Hei, aku ingin lihat perbedaan laki-laki dengan perempuan, muslimah dengan muslim. Ingat ya, kalau muslim itu tidak pakai kerudung, kalau muslimah minimal pakai kerudung. Di seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau ada perempuan mengaku muslimah tapi tidak pakai kerudung, apa bedanya dengan? Nah, itu. Paham ya? Ingat, halus tapi tajam sekali isinya. Maka kalau ibu ingin dibedakan oleh Allah antara muslim dengan muslimah, pakai kerudung. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, ingat betul, ketika disebutkan amalan spesifik, berarti itu yang mengukur tingkat keimanan bagi pemiliknya. Saya berikan rumus standar dulu di tafsir. Ada rumus standar dalam tafsir, jika setelah ada kata iman, ada amal soleh, maka amal soleh itu sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan pemiliknya. Kembalikan ke sini, sholat. Sholat ditempatkan setelah kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu, wa yuqimunas sholat. Jika ibu ingin mengukur tingkat keimanan yang kita miliki, pertama ukur lewat sholat. Ini iman standar. Ibu pulang ke rumah, di rumah ada suami, ada anak misalnya, ada cucu. Ibu ingin ukur tingkat keimanannya sedang kuat tidak? Lihat cara dia menyikapi sholat. Subuh jam berapa tadi? 4.35, 4.36, Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di satu muslim. Luar biasa. Saya ambil tengah-tengah lah, misalnya 4.36 lah. Taruh. Saya ambil tengah-tengah. Di Bekasi sudah 4.39. Fokus ini. Ibu ingin mengukur iman anggota keluarga saya kuat tidak? Suami saya sedang bagus nggak level keimanannya? Anak saya laki-laki bagus nggak? Anak saya perempuan bagus nggak? Cek pertama dengan amal solehnya. Pertama sholat. Maaf, jika ibu lihat, Masya Allah, suami, anak-anak, bahkan panggilan subuh 4.36, jam 4 sudah pada bangun. Ini menunjukkan imannya sedang pada bagus. Tapi ibu mesti hati-hati. Ibu yang mendambakan semua keluarganya ke surga. Saya sering melakukan ini. Coba ibu satu kali kalau bangun atau sebelum tidur malam, ibu tatap wajah anak-anak. Kita ke surga nggak nak ya?
Kita ada di surga enggak? Kalau ibu sudah mengharapkan surga, rumus surga pertama iman dengan amal soleh. Maka ibu cek tingkat keimanan anggota keluarga. Jangan-jangan ibu yang merasa soleh sendirian, anaknya belum bisa mengikuti. Maka dari itu coba bangkitkan gairahnya. Kalau anak-anak, suami misalnya atau ayah sudah mulai cepat tingkat keimanannya, sholatnya bagus, sholatnya rajin, maka di situ ada hal yang harus disyukuri dan dipertahankan. Yang paling bahaya, mohon maaf, jika kemudian ini masih di bawah standar. Standarnya 4-3-6, dia merespon sholat saja, sudah malas-malasan, maka ada yang kurang dari tingkat keimanannya. Subuh 4.36, baru dia bangun dari tidurnya 6.34. Ini bermasalah. Maka ibu punya PR. Maaf bu ya, ibu jangan keluhkan anak-anak ibu. Karena ibu itu dititipkan oleh Allah kepada ibu, karena cuma ibu yang bisa membantu dia. Kalau bukan ibu, mungkin Allah titipkan pada perempuan lain. Cuman karena Allah titipkan pada anda, supaya anda dapat pahala dari situ. Jadi jangan mengeluhkan kondisi anak. Saya tidak sepakat dengan mengatakan anak nakal. Nggak ada anak nakal. Yang ada orang tua yang tidak sabar dalam merawatnya. Justru ibu diberikan seperti itu, aktif supaya ibu banyak pahalanya. Coba kalau anaknya diam terus. Nak sini makan yuk. Main. Capek ibu. Semakin banyak pergerakan dari anak, semakin banyak pahala ibu dapatkan dari situ. Ya. Naikkan ke sini. Sekarang kembalikan ke kerudung. Lihat baik-baik. Ini identitas seorang perempuan. Seakan-akan Allah katakan, hei muslimah, saya bedakan kamu dengan yang laki-laki, pakai kerudung ya, supaya saya bisa lihat kamu perempuan, dia laki-laki. Paham? Itu dalam bahasa yang umum. Sekaligus yang kedua, kerudung itu juga menjadi indikator tingkat keimanan pemiliknya. Yang pakai kerudung itu cuma muslimah. Jadi kalau ibu ingin mengukur tingkat indikator, maaf, kekuatan iman di keluarga ibu, anak perempuannya, cucu perempuannya, atau ibu yang muslimahnya, cek salah satunya lewat kesukaan dan kecintaannya pada kerudung. Sudah mulai pakai atau belum? Kalau ada yang belum pakai, dorong dia. Mulai dengan didoakan, dibimbing baik-baik, dijelaskan, diberikan pengertian dan sebagainya. Begitu dia gunakan, apalagi mencintai kerudungnya, maka Masya Allah, di situ tanda kekuatan keimanannya. Ini poin pertama. Ibu pulang ke rumah, coba cek tingkat keimanan anggota keluarganya. 2. Kalau ibu ingin lihat yang lebih levelnya bagus lagi, nah, jadi levelnya diukur di Quran. Pertama, mulai aspek dengan kerudung. Artinya ada tahapan. Jadi kalau ibu ingin mengajarkan sesuatu pada yang belum terbiasa, jangan langsung pada puncaknya. Orang nggak biasa tahajud, tiba-tiba ayo tahajud sesuai sunnah Nabi 11, padahal nggak pernah tahajud sebelumnya. Nabi aja katakan mulai dengan 2, tutup dengan 1. Ini ibu tiba-tiba 11. Begitu 11, Allahu Akbar, Masya Allah. Bangun jam 2 setelah tahajud, tidur, bangun lagi jam 7, subuh lewat. Besoknya malas tahajud, malas karena ibu tidak memberikan tahapan dalam pembelajarannya. Sama dengan jilbab. Ayo ukhti, yang sempurna dong. Lihat tahapannya. Jelaskan dulu, berikan tahapan, lalu mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Mulai dulu yang pelan-pelan. Ini terangkan. Naikkan levelnya, pindah ke Quran surah 33 ayat 59. Ya. Masya Allah, ini level keimanan yang disamakan dengan istri Nabi dan anak-anak Nabi. Saya mau tanya pada ibu, siapa yang ingin disamakan level keimanannya, dalam tanda petik ya, dengan istri Nabi dan anak-anak Nabi, boleh angkat tangan? Masya Allah, Allah ingin naikkan level keimanan ibu, dinaikkan levelnya mengikuti istri Nabi dan anak-anak Nabi. Ada perempuan-perempuan di muka bumi yang Allah ingin naikkan level keimanannya mendekati istri Nabi dan anak-anak Nabi. Maka ayat ini diturunkan dengan kalimat pembuka bagi istri Nabi, bagi anak Nabi, dan seluruh muslimah yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi masih umum, tidak diawali dengan kalimat istri Nabi, tidak disebutkan dengan anak Nabi, tapi kalau yang ini naikkan levelnya, Masya Allah, mendekati keimanan istri Nabi dan anak-anak Nabi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, perhatikan kalimatnya, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu. Istri Nabi saja mengerjakan itu, masa ibu yang bukan istri Nabi tidak mengerjakannya? Saya mau tanya pada ibu, istri Nabi itu ahli surga bukan? Ahli surga. Ada jaminan? Surganya level rendah, level tinggi? Tinggi. Bersama Nabi tidak? Baik. Istri Nabi bersama Nabi di surga. Surganya level tinggi, tingkat yang sangat mulia. Diperintahkan oleh Allah dan mengatakan saya siap mengerjakannya.
Masih menerima perintah dan digunakan. Sekarang kita cek, ibu, istri Nabi bukan? Bukan. Ada jaminan surga? Bersama Nabi di surganya? Duhai para muslimah yang mengharapkan surga Firdaus dan ingin bersama Nabi SAW, turun satu ayat yang menjamin kemuliaan para muslimah yang diangkat level derajatnya. Yang dengan itu saya bermohon kepada Allah, semoga disandingkan di surga bersama istri-istri Nabi SAW beserta juga putri-putrinya. Dan tidak cukup dengan amin, lihat perintahnya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang punya iman. Perempuan punya iman masuk dalam ad-din. Ad-din namanya Islam, perempuannya disebut muslimah. Katakan pada para muslimah yang level keimanannya ingin saya naikkan mendekati level istri Nabi dan anak-anak Nabi SAW. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Kerudungnya sekarang mulai disempurnakan, mulai lebarkan dia sehingga menutup aurat-aurat bagian yang lainnya. Lebarkan, jangan cuma ditutup. Sempurnakan, tampil bahagia dengan kerudung yang kau kenakan dengan konsep yang berbeda. Kalau kerudung, yang penting nutup ke bagian-bagian ini. Tapi kalau yang kedua, jilbab, sesuatu yang terurai dengan lebih longgar. Ayat jilbab. Mau jilbab-jilbabnya yang warna putih, jilbab-jilbabnya yang warna hitam, jilbab-jilbabnya yang warna merah, dan sebagainya. Ayat kedua, turun dengan apa yang disebut dengan jilbab. Masya Allah. Fokus. Sekarang saya berikan kabar gembira kepada ibu. Pelan-pelan. Jadi begitu ayat ini turun, perempuan-perempuan mulai mendesain kerudungnya berubah dari khimar jadi jilbab. Jadi jilbab, mulai terurai. Dia yang tadinya cuma nutup, sekedar ditutup, sekarang mulai diuraikan, agak dilonggarkan. Kemudian menutupnya dengan agak lebih dalam. Mulanya cuma segini, kemudian diturunkan lagi misalnya. Terus ada yang pakai terusan ke bawahnya. Artinya yang dimaksud dengan jilbab tidak harus kemudian sampai ke bawah, dari atas kepala ke bawah, bukan. Maksudnya penutup secara lebih longgar, yang menutup agak lebih bawah dibandingkan dengan kerudung, walaupun ke bawahnya nanti bisa disambung lagi. Kalau mau sepahu boleh, misalnya seperut boleh, turun sedikit boleh, nggak ada masalah, lebih turun boleh. Yang penting sifatnya lebih longgar dibandingkan dengan kerudung, lebih tertutup dengan rapi, dan lebih nyaman digunakan untuk beraktivitas. Paham? Kalau ibu bisa lihat kan gampang, kerudung ada yang dilipat begini kan? Ada yang ditutup seperti ini, itu namanya khimar dalam istilah Al-Quran. Quran surah 24 ayat 31. Tapi jilbab, ini yang seperti ibu kenakan sekarang. Longgar, dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Allah berikan hadiah pada perempuan yang mau meningkatkan level keimannya dengan bagian yang kedua ini. Fokus baik-baik, Dian. Asa ayyu'rafna fala yu'dhain. Perempuan yang menaikkan levelnya menggunakan jilbab, maka aku akan lebih mengenalinya dengan mudah. Bukan Allah nggak kenal, Allah tahu semua hambanya, bahkan semua karakteristiknya. Ini bahasa kiasan saja. Maksudnya, orang yang seperti ini, aku akan kenalkan seantara bumi bahwa dia perempuan yang sedang menaikkan level keimanannya. Fala yu'dhain, maka aku perintahkan pada semua kalangan di bumi, jangan ganggu dia. Lihat, ibu belum ke surga, baru dinaikkan level keimanannya, maka perempuan yang mengenakan seperti itu muncul kewajiban bagi area sekitarnya yang termasuk laki-laki untuk melindunginya dalam kehidupan. Kalimat Qur'annya fala yu'dhain, maka saya perintahkan pada lingkungan sekitarnya jangan ganggu dia. Ini perempuan yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ibu diminta berjilbab, Allah nggak butuh dengan jilbab ibu, tapi Allah ingin menunjukkan sayang kepada ibu. Saking sayangnya, saya ingin lindungi engkau. Saking sayangnya, saya ingin jaga engkau. Saking sayangnya, saya ingin muliakan engkau. Ayo kenakan ini supaya saya berikan kemuliaan melekat kepadamu. Di Allah itu perintahkan berjilbab, bukan karena ibu harus pengen berjilbab, bukan. Karena Allah ingin lindungi ibu. Di begitu seseorang berjilbab, muncullah turunan yang lainnya. Wajib bagi laki-laki beriman untuk melindungi dia dalam kehidupan. Ibu dilindungi, ibu. Makanya ketika ayat jilbab ini turun, perempuan-perempuan muslimah pada saat di zaman Nabi, ini beraktivitas, diganggu oleh orang lain, langsung dibela seketika oleh pria-pria muslim. Dia enak ibu jadi perempuan, begitu pakai jilbab, ke Kosambi, berangkat, beli beras, 2 karung, nggak bisa ngangkat, laki-laki melihat, Masya Allah. Susah ya bu ya, biar saya angkatin, Masya Allah. Habis angkat, bayar. Enak. Itu bu. Di poinnya itu. Ini pernah kisah nyata terjadi di Amerika. Nyata sekali. Ini perempuan di tempat yang luar biasa terbuka,
dia menjaga dirinya. Dan dia mulai kenakan ayat ini dengan keyakinan penuh kepada Allah. Mohon maaf ya, kalau ibu ingin kenakan jilbab, maka tujuan utamanya jangan karena orang lain pakai. Teman saya pakai, saya juga pengen pakai. Hanya untuk disebut bahwa Anda sudah mulai berubah, itu nggak akan ada apa-apanya. Begitu Anda ingin kenakan, niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, Allah berikan apa yang dijanjikan. Seorang perempuan di Amerika, dia nggak peduli dengan yang lainnya. Dia kenakan itu karena Allah memerintahkannya. Begitu yang kenakan, ibu tahu apa yang terjadi? Malam-malam dia lewat satu tempat. Suasana sudah hening, ada beberapa pemuda yang dia duga akan bertindak kasar kepadanya. Bahkan sesuatu yang mengerikan pada saat itu. Tapi ibu tahu apa yang terjadi? Dia berlindung kepada Allah, dia lewat di tempat itu, tiba-tiba tidak diganggu sedikit pun. Keesokan harinya, muncul berita, ini kisah nyata, muncul berita, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, ada perempuan yang telah dinodai oleh beberapa laki-laki. Disikapi, dikasari, dan dinodai. Baik, si perempuan tadi ketika baca berita, ini saya tahu nih kejadiannya. Maksudnya itu kan tempat yang saya lewat. Barangkali pelakunya tidak akan jauh-jauh dari orang-orang yang saya lihat. Kemudian dia datang ke kantor polisi terdekat, kemudian menyampaikan pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, dibuatkan sketsa pada saat itu dari kepolisiannya. Begitu kemudian diberikan gambaran, ditemukan sketsa pelakunya. Dicari orangnya, ternyata itu benar pelakunya. Begitu ditangkap, ini yang paling menarik. Perempuan ini penasaran, ini kisah nyata. Saya ingin bertemu dengan orang itu. Begitu sudah bertemu, apa yang terjadi? Ketika bertemu itulah kemudian dia bertanya, lihat kalimatnya. Saya kan lewat sebelum perempuan itu lewat. Kenapa kalian tidak mengganggu saya? Kok kalian ganggu orang lain bukan saya? Apa kata pemuda-pemuda tadi? Lihat jawabannya. Bagaimana kami bisa ganggu? Di samping kamu itu ada banyak orang-orang kekar melindungi. Banyak orang kekar melindungi. Padahal dia berjalan cuma sendirian, Bu. Itu poin. Jadi, kalau Anda kerjakan karena Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau Allah sedang naikkan level-level keimanan ibu, artinya Allah ingin memberikan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan. Itu poin. Dia ayo berbagi dengan yang lain. Jadi kalau ada yang belum berkerudung, ibu jangan cela, karena tidak ada di Quran ayat celaan. Siapa yang mengajarkan ibu mencela? Tidak ada. Ada yang belum berkerudung, dakwahi dengan cara yang lembut. Kemudian sampai dia menggunakan kerudungnya. Setelah itu sayangi dia, berbagi ilmu, berikan dorongan, sampai misalnya mau meningkatkan lagi. Jangan saling mencela. Begitu lewat satu kerudung, ibu sudah jilbab. Level iman pertama. Masya Allah. Gak enak banget. Lihat dong, dilindungi. Masya Allah. Nah ini. Itu Bu ya. Dan saya bersyukur pada Allah, ibu kan variatif yang hadir di sini. Boleh jadi juga Allah ingin naikkan level keimanan dengan cara yang lebih baik. Ibu yang pakai kerudung di sini jangan merasa tersindir. Saya tidak menyindir siapapun. Yang ingin saya sampaikan, kok bisa ibu yang dipilih hadir di sini, padahal bisa perempuan lain. Kenapa ibu ada di sini gitu? Barangkali saking sayangnya Allah, ibu digerakkan supaya mendengar kalimat ini. Karena saking inginnya Allah mengangkat iman ibu supaya lebih tinggi. Mudah bagi Allah mendorong ibu ke tempat lain. Bisa ke mall, bisa jalan kemana, bisa jalan ke sini, bisa majlis taklim lain. Tapi pertanyaannya, kenapa ibu ada di sini? Saya punya keyakinan, mungkin karena sayangnya Allah. Sudah saatnya kamu saya naikkan levelnya dengan lebih baik. Itu poinnya. Jadi kalau kita baca dengan nilai keimanan, lebih indah dirasakan dalam kehidupan kita. Itu poinnya Bu. 1, 2. Jelas? 3. Ini yang lebih cepat lagi. Saya tinggal 1 menit ini. Boleh tambah sedikit? Alhamdulillah. Masya Allah. Quran surah 4 ayat 34. Nanti mohon ibu sampai tuntas ya, mendengarkan dengan lebih baik sehingga bisa komprehensif. Quran surah 4 ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 34. Ada? Ini langsung, ibu masih ingat? Kalau ada perempuan beramal soleh, maka kaidahnya setelah dikerjakan, amalnya dibuang, tersisa kalimat apanya? Solehnya. Kalau untuk perempuan jadi apa? Sekarang kita baca Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Paham? Teruskan. Ini inti ayatnya. Fas-solihatu. Allah tidak katakan fas-solihin. Kalau solihin itu untuk laki-laki.
Tapi Allah katakan fassalihatu, hanya untuk perempuan. Artinya ayat ini yang akan kita baca khusus amalan bagi perempuan, bukan untuk laki-laki. Dan nanti saya berikan kabar gembira, ibu bisa maksimalkan yang ketiga ini, ibu boleh memilih masuk surga dari pintu mana saja. Tahan ya. Ini saya selesaikan dulu kerudung, kemudian jilbab. Yang ketiga, teruskan. Fassalihatu. Mohon maaf, ini yang kita tunjukkan khusus bagi perempuan yang sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga, nanti saya turunkan ayatnya kembali. Mudah-mudahan Allah kirimkan jodohnya cepat, ya. Minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Yang penting rubah status. Baik. Qanitatun, satu qanitat. Yang ketiga ini, perempuan-perempuan salihah itu jika sudah berumah tangga, maka saya berikan kata Allah 2 ciri kesolehannya. Satu, qanitat, qanita. Apa itu qanita? Awas hati-hati. Walaupun nama ibu qanita belum tentu bisa sama dengan ini. Berarti saya berpeluang masuk surga ya tanpa hisab. Kan saya qanita. Enggak. Kok kamu nita gitu kan? Baik, qanitatun, qanitatun. Jama' dari qanita. Apa itu qanita? Dituliskan qanita. Sudah? Qanita itu artinya sikap menaati Allah. Sikap menaati Allah. Menaati Allah dengan cara menaati suaminya. Sepanjang suami meminta hal-hal baik yang dibenarkan oleh syariat. Sikap menaati Allah dengan cara menaati suaminya, maksudnya suami ibu, sepanjang ia memerintahkan atau mengajak pada kebaikan yang dibenarkan oleh syariat. Misal, mah tahajud yuk, ayo pak. Mah ke majelis ilmu ya, insya Allah pak. Mah menghafal Quran ya, yuk kita ke surga sama-sama. Siapa insya Allah. Fokus ya, tahan baik-baik, itu satu. Kalau ibu punya sikap seperti itu, maka turunlah keterangan dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, perhatikan hadisnya, perhatikan baik-baik. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau ada seorang muslimah cuman salat fardu saja, enggak pernah salat sunnah selama hidupnya. Fardu saja. Kemudian wasamat shamaha, dan dia puasa fardu saja, enggak pernah puasa sunnah karena kesibukan dan lainnya misalnya. Misal. Kemudian wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak macam-macam, dia jaga diri. Lihat baik-baik. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang dibenarkan oleh Allah. Kalimatnya menggunakan ata'at karena kalimat ta'ah dalam Al-Qur'an hanya diletakkan pada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan dia menaati suaminya pada yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat kalimatnya. Qila laha yaumal qiyamati, maka dikatakanlah pada perempuan seperti ini di hari kiamat saat dihisab. Hadisnya sahih. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Di surga ibu itu banyak di rumah, Bu. Kalau ibu sudah tahu banyak di rumah, kenapa mencari di luar rumah? Di luar rumah itu jika ada yang di luar menyempurnakan yang di rumah. Itu poinnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus sini. Lihat baik-baik ya. Teman-teman sekalian, saudariku, perhatikan sini baik-baik. Satu, Anda disebut qanitat jika ingin disebut sebagai perempuan yang salihah. Apa qanitat? Taati Allah dengan cara menaati suami sepanjang bersamaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fokus. Karena itu di zaman Nabi, Nabi sering memberikan contoh pada para suami untuk mengajak istrinya mendekat kepada Allah. Ibu pernah dengar kisah Nabi bangun malam? Bangun malam untuk tahajud? Pertanyaan saya, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tahajud? Bukankah istrinya? Sayyidah Aisyah. Pernahkah ibu dengar kisah Nabi salat kemudian di belakangnya ada istri beliau Sayyidah Saudah binti Zam'ah?
Ada istri-istri yang lainnya. Jadi Nabi sering memberikan peluang kepada istri-istrinya untuk mendapatkan bagian dari surganya. Apa itu? Ayo bangun yuk, bangun. Begitu diminta bangun, bangun. Ayo sholat yuk. Ibu kenal Ummu Habibah? Di At-Tirmidzi nomor hadis 414, itu Nabi minta kepada Ummu Habibah istrinya, lihat baik-baik, perhatikan cara bacanya, cara membacanya. Perhatikan. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat yang mengiringi salat di pagi dan siang sampai malamnya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Rak'ataini qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Nabi meminta menunaikan salat rawatib, disampaikan pada istrinya. Kalau bahasa kita, mah, yuk rawatib yuk. Nanti bangunnya lebih awal ya, 2 rakaat sebelum subuh, yuk kita maksimalkan. 4 rakaat sebelum zuhur ya. Semua sampai 2 rakaat ba'da isya. Kalau bisa, nanti insya Allah Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Ibu tahu apa jawaban istrinya? Perhatikan kalimatnya. Sejak saya mendengar kalimat Nabi itu, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati bima makna. Saya berjanji, bertekad pada diri saya, gak akan pernah saya tinggalkan itu selama hidup saya. Yang ingin saya sampaikan, ketika suami mengatakan kepada istrinya, jadi dua-duanya ahli surga, satu Nabi, satu istrinya, menyampaikan pada istrinya, mah kerjakan ini ya, dan nyaris tidak ada penolakan dalam kalimat istrinya. Kata beliau, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup sepanjang saya bisa mengerjakannya. Ibu bisa bayangkan. Jadi kenapa Ummu Habibah menjawab demikian? Bukan karena cuma surganya, tapi beliau paham di antara status kesolehan di hadapan Allah bagi seorang istri adalah ketika menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau ibu ingin disebut sebagai istri yang salehah, Allah yang sebut, bukan suami yang sebut. Ibu ingin diangkat statusnya, maka lihat, begitu suami mendorong pada yang baik-baik, ibu cepat respon dengan kemuliaan. Dan disitulah status kemuliaan diturunkan oleh Allah kepada ibu pada saat itu. Turun. Makanya di pengajian bapak-bapak saya sering arahkan, yuk kalau bangun tahajud jangan soleh sendirian, ajak istrinya. Bukankah ibu pernah dengar kisah begini? Allah merahmati seorang laki-laki yang mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun malam. Seperti Allah merahmati seorang perempuan yang mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun malam. Pernah dengar kisahnya? Itu kekompakan di rumah tangga. Bukan salah satunya nyipratin, bukan. Jangan cari masalah. Ibu baca hadis, terjemahan demikian. Begitu malam-malam gak ada janji dengan suami. Pulang jam 11, sedang capek-capek, jam 2 bawa gayung. Apa-apaan lah? Hadis Nabi pak, hadis Nabi, Masya Allah. Anda yang salah, Nabi yang disalahin. Paham ya? Di apapun yang diminta selama baik, ibu kerjakan. Tapi ingat, jika dia mengajak pada yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya, ibu boleh menolak dengan cara yang lembut. Cara yang lembut. Dan itu ada pahala untuk ibu. Ibu berjilbab. Suami kerja di kantor. Tiba-tiba mengatakan pada ibu, mah, hari ini papa ada family gathering. Semua teman-teman papa nggak ada yang jilbab, mama copot dulu lah untuk sekarang aja. Nanti mama pakai lagi. Ibu boleh menolak dengan cara yang lembut. Sekalian menjadi lahan dakwah. Barangkali dititipkan kalimat itu kepada ibu supaya ibu memberikan nilai dakwah bagi istri-istri teman bapak yang lainnya. Begitu disampaikan, lihat kalimatnya. Pak, ini mama sudah kenakan selama 30 tahun. Wasiat bunda juga dulu. Saya tidak tahu kalau saya copot ini, mungkin itu waktunya tiba Allah mewafatkan saya. Saya takut pak ketika kumpul kemudian dilepas, tiba-tiba Allah wafatkan saya. Bagaimana ketika diwafatkan dalam keadaan tidak berhijab? Saya malu ketemu ibu di akhirat. Malu ketemu malaikat ketika diwafatkan. Bukankah seorang perempuan ketika diwafatkan dia mengenakan kerudung, dia mengenakan jilbab dalam kain kafani? Ingat bu ya, cuman perempuan yang ketika dikafani dia akan mengenakan jilbab kerudung. Silakan cek, laki-laki nggak ada ketika meninggal pakai kerudung, nggak ada. Cuman perempuan. Makanya ibu, saya sering katakan, jangan bikin malaikat itu bingung. Kamu siapa? Hidup gak pakai kerudung, kok meninggal pengen pakai kerudung, ayo. Lembut. Dan ibu berdoa, ya Allah lembutkan hati suami saya, ya Allah. Lembutkan hati suami saya. Begitu demikian kalimat disampaikan, Masya Allah, ya sudah mah pakai saja. Mungkin jadi dakwah untuk yang lainnya. Toh kalaupun berhenti pekerjaan di sini, Allah maha luas rizkinya. Mungkin diberikan pada yang lain. Jangan. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Tapi ingat, penolakan itu disandingkan dengan cara yang lembut, bukan dengan kalimat yang kasar. Copot dulu ya, mah. Apa? Paham ya? 2. Ini terakhir.
Terakhir. Sudah? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bagaimana seorang perempuan yang sudah menikah mempelajari syariat untuk mengantarkan dia ke surga? Tugas keduanya, ini masih terkait dengan suami, fokus, ini masih dengan suami ya. Dia menjaga nama baik suaminya. Dia menjaga nama baik suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Dia menjaga nama baik suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Hati-hati, ini sindirannya tajam. Bima hafizallah, yang sesungguhnya telah Allah jaga. Dikasih sayang besar Allah di rumah tangga. Jadi maaf Bu ya, kalau ada aib di rumah tangga, baik melekat pada suami ataupun ibu, itu sepanjang ibu nggak buka keluar, Allah akan tutup sampai hari kiamat. Nggak ada yang bisa tahu. Makanya kata Nabi, kalau ada malam terjadi sesuatu, siang jangan sampai terbuka. Kalau ada siang terjadi sesuatu, malam jangan terbuka. Maksud Nabi, jangan sebarkan aib rumah tangga keluar. Sepanjang Anda tutup, Allah akan jaga sampai kiamat. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga ibu, ibu jangan marahi. Yang salah itu kenapa Anda sebarkan? Kalau dalam kalimat Quran kata Allah, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Kecuali nanti bab yang lain. Karena ayat 35 yang nanti ada ayat konsultasi. Kalau ibu bertanya pada seseorang yang memberikan solusi, itu boleh ibu sampaikan. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak punya kepentingan dan tidak kapabel di bidangnya, jangan coba-coba dibagi. Karena yang pertama, ibu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Yang kedua, menurunkan status kesolehan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di para istri yang senang berbagi kisah tentang suaminya pada orang lain, itu sebetulnya sedang mengurangi nilai kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Dan ayatnya turun hanya untuk perempuan, bukan laki-laki. Apa nama suratnya? Surat apa itu tadi? Surat keempat? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Bukan. Bukan perempuan. Bukan wanita. Ingat perjanjian kita di pertemuan lalu. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik. Jadi apa artinya An-Nisa? Bukan Allahu a'lam. Allahu akbar. Apa maunya sebetulnya? Pakai ini susah, ngapus nggak mau. Ini luar biasa. Ini sudah. Bismillah. An-Nisa, perempuan-perempuan. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Kalau sendirian namanya mar'ah. Saya sudah jelaskan pertemuan lalu, masih ingat? Mar'ah dari kata muru'ah. Pertama, orang yang senang tampil indah. Di perempuan itu punya sifat kepribadian, tidak sama dengan laki-laki, senang pada keindahan, senang tampil indah. Ke majlis taklim tampil indah, punya seragam sendiri, ya kan? Datang pilihan pada suami, begitu mau berangkat, Pak, mana yang dibagus sekarang ya? Talinya Ustaz Adi, pakai hitam atau pakai biru, Pak? Kayaknya hitam deh, Ma. Kayaknya biru deh. Masya Allah. Dia nanya, tapi sudah punya pilihan, hebat tuh. Mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Wah, luar biasa. Mar'ah seperti cermin. Cermin disebut mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Mir'ah itu memancarkan bayangan, sensitivitas. Sangat sensitif, sangat nyata. Sama dengan perempuan, sikap sensitivitasnya seperti cermin. Ibu tahu cermin kan? Baik, makanya perempuan tuh sangat dekat dengan cermin. Karena peribahasanya begitu. Perempuan sendirian mar'ah, cermin itu mir'ah. Jadi wajar kalau perempuan dekat dengan cermin. Sebelum berangkat bercermin dulu, lihat lagi. Turun dari mobil, kaca spion, lihat lagi. Ke masjid ada kaca, perbaiki lagi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cek dompet, cermin, nggak ada masalah. Baik, tapi ingat, bukan itu yang diharapkan. Dalam kaidah bahasa Arab ada peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Cermin dipakai untuk bercermin ngaca. Ibu lempar cermin sampai pecah. Bisa nggak disambung lagi? Jangan salah, bisa Bu. Bisa disambung lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat sensitivitas itu sama dengan perempuan. Kalau dia terlukai, pecah misalnya hatinya, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Tuh, luar biasa. Ibu terlukai hari ini oleh suami, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Sebenarnya mama tahan papa, dulu papa begitu, dulu papa tuh. Dulu bayangkan. Papa nggak ingat aja sih, coba 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Masalah 3 menit sekarang, 3 hari yang lalu ikut. Tuh.
Bahkan hebatnya, Masya Allah, harga sayur yang naik, semasjid yang salah semua. Dalam kondisi tertentu. Kembalikan teman-teman sekalian. Tapi kalau sudah banyakkan, ibu kumpul seperti ini, maka berubah namanya. Dari mar'ah jadi nisa. Nisa. Nisa dari kata nasa. Sifat hati yang mudah tersentuh. Yang kedua, keadaan yang mudah menceritakan isi hati pada orang lain. Mudah cerita. Bukan curhat, mudah cerita. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang yang diceritakan bukan orang jauh, orang dekat sendiri itu yang diceritakan. Tujuannya memang ta'lim. Sopnya sop muslimah, tapi ustadz belum datang, apa coba yang dibicarakan? Silakan cek, kadang-kadang kita lepas kontrol, bukan kita, ibu. Ya. Datang satu, "Jeng, apa kabar?" "Baik, alhamdulillah. Sehat, jarang ketemu ya." "Iya." "Suami bagaimana?" "Di situ masalahnya." Di situ masalahnya. Masya Allah. "Iya sama ya, iya ya, nggak nyangka tuh." Udah gitu, maaf, sama-sama ceklik, dosa berjamaah. Paham ya? Sekiranya saya berhenti dulu ya untuk sesi penyampaiannya. Saya punya sekitar 13 menit barangkali untuk menjawab beberapa yang masuk. Tapi saya simpulkan sebentar. Muslimah belajar syariat. Muslimah artinya perempuan yang siap menerapkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Maka jika ibu mengatakan diri ibu muslimah, maka pelajari semua ketentuan yang melekat pada diri ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maaf, bagi seorang muslimah, mata ini harus dipakai apa? Bagi seorang muslimah, telinga ini untuk mendengar apa? Bagi seorang muslimah, lisan ini digunakan untuk apa? Saya wasiatkan hati-hati dengan lisan. Karena tidak sedikit disebutkan di zaman Nabi, muslimah yang dijamin neraka. Dia mengaku muslimah tapi masuk neraka karena lisannya. Sampai ujung kakinya. Ada dua kesimpulan di sini. Satu, amalan yang berlaku umum bagi setiap perempuan muslimah dan mencakup laki-laki di sini. Seperti ibadah ritual. Maka saya mohon dari sekarang, coba latihan sholat yang baik. Coba belajar Al-Quran yang baik. Saya katakan pada ibu ya, kalau ibu tidak mulai menghafal Quran sekarang, ibu tertinggal. Karena anak-anak kecil itu sudah memulainya. Di tempat kami, anak 4 tahun, 5 tahun, itu sebelum maghrib sudah ada di masjid. Dan mereka menghafal Quran. Mereka dikasih 4 tahun, mau menghafal Quran. Dan mereka belum dihisab. Artinya, belum balik, ada balik pada mereka. Ibu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai hari ini belum punya waktu untuk baca Quran, ibu butuh berapa tahun lagi? Boleh jadi Allah belum mewafatkan ibu karena belum sampai ajalnya, juga memberikan kesempatan pada ibu untuk jadi lebih baik insya Allah. Dan yang kedua, coba pelajari kasih sayang Allah yang hanya dilekatkan pada muslimah, yang khusus bagi muslimah, tidak untuk laki-laki. Seperti kerudung, yang belum berkerudung, ayo coba tingkatkan lebih baik, karena itu mengangkat nilai keimanan di hadapan Allah. Yang sudah berkerudung, naikkan ke level jilbab, yang dengan jilbab itu akan ada kemuliaan didapatkan. Ya, kalau sudah berjilbab, berkerudung, teruskan lagi yang lain. Ada fikih di rumah tangga, ada fikih menjadi seorang anak. Bukankah ada seorang anak yang dengan anak yang mulia, orang tuanya bisa terangkat? Dan terakhir, ada satu hal di dalam Quran pesannya, kalau ibu ingin sama-sama masuk surga dengan seluruh anggota keluarganya, maka amalkan amalan di Quran, surah ke-13, ayat 23 sampai 24.